seorang pedagang bersama pencuri yang ingin membunuhnya. Di suatu perjalanan dagangnya, seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, Abu Mu'allaq, dihentikan oleh seorang pencuri bersenjata. Abu Mu'allaq adalah pedagang jujur yang sering membawa hartanya dan harta orang lain dalam perniagaan ke berbagai daerah. Ia juga dikenal sebagai ahli ibadah yang wara. Pencuri itu menghunus senjatanya dan berkata, "Serahkan hartamu, jika tidak, aku akan membunuhmu." Dengan tenang, Abu Mu'allaq menjawab, "Apa perlunya kau membunuhku? Bukankah yang kau inginkan hanyalah harta?" Namun pencuri itu bersikeras, "Harta itu akan menjadi milikku, dan aku juga ingin menumpahkan darahmu." Menyadari ancaman tersebut, Abu Mu'allaq meminta, "Jika kau memang berniat membunuhku, izinkan aku terlebih dahulu melaksanakan sholat 4 rakaat. Pencuri itu mengangguk, "Silakan, tapi jangan lama-lama." Abu Mu'allaq kemudian berwudu dan melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk. Dalam sujud terakhirnya, ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, pemilik arasy yang agung, yang maha berkehendak, dengan keagunganmu yang tak pernah berkurang, dengan kekuasaanmu yang tak pernah runtuh, dan dengan cahayamu yang memenuhi seluruh penjuru arasy-Mu, aku memohon, selamatkanlah aku dari kejahatan pencuri ini. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku." Ia mengulang doa itu 3 kali dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang satria gagah menunggang kuda dengan tombak di tangannya. Dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menyerang pencuri itu dan menusukkan tombaknya hingga pencuri tersebut tewas seketika. Abu Mu'allaq yang masih terpana segera bertanya, "Siapakah engkau?" "Allah telah menyelamatkanku melalui perantaraanmu." Ksatria itu menjawab, "Aku adalah malaikat dari langit keempat. Saat pertama kali engkau berdoa, pintu-pintu langit bergemuruh. Saat kedua kali, penduduk langit menjadi gempar. Ketika engkau berdoa ketiga kali, aku mendengar seruan. Ini adalah doa seorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka aku pun memohon kepada Allah agar diizinkan turun dan membinasakan pencuri itu." Air mata Abu Mu'allaq mengalir. Ia bersyukur atas pertolongan Allah yang datang melalui malaikatnya. Anas bin Malik yang meriwayatkan kisah ini berkata, "Siapapun yang berwudu, kemudian sholat 4 rakaat, lalu berdoa dengan doa ini, niscaya Allah akan mengabulkan doanya, baik dalam keadaan sulit maupun lapang." Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga. Tidak pernah dipimpin oleh orang normal, tapi dipimpin oleh orang gila. Ya, yang mengubah peradaban seringkali dianggap aneh, berpikir terlalu jauh, bersikap terlalu berbeda, dan terlalu berani melawan arus. Ya, mereka akhirnya dicibir, diolok, bahkan dicap gila. Padahal masalahnya bukan pada akal mereka. Masalahnya, akal orang kebanyakan terlalu sempit untuk memahami. Kebijaksanaan orang-orang gila bukan buku tentang kegilaan. Ini buku tentang kejernihan berpikir di luar standar manusia biasa. 500 kisah muslim jenius yang dianggap menyimpang, namun justru menjadi lentera zaman. Kalau hari ini kamu merasa berbeda, tidak cocok dengan keramaian, dan sering dianggap aneh atau gila, mungkin kamu bukan tersesat, tapi kamu sedang melangkah lebih jauh dari yang lain. Ada seorang manusia yang bukan nabi dan bukan pula seorang rasul, tapi kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran. Ia adalah Luqman Al-Hakim. Kenapa demikian? Tidak lain karena hidupnya penuh dengan hikmah. Suatu hari ia pernah menasihati anaknya tentang hakikat hidup. "Wahai anakku, jika makanan telah memenuhi perutmu, maka akan matilah pikiran dan kebijaksanaanmu. Semua anggota badanmu akan malas untuk melakukan ibadah, dan hilang pula lah ketulusan dan kebersihan hati. Padahal hanya dengan hati bersih manusia bisa menikmati lezatnya berzikir. Wahai anakku, jika sejak kecil engkau rajin belajar dan menuntut ilmu, dewasa kelak engkau akan memetik buahnya dan menikmatinya. Wahai anakku, ikutlah engkau pada orang-orang yang sedang menggotong jenazah. Jangan kau ikuti orang-orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan.
karena jenazah akan mengingatkan engkau pada kehidupan yang akan datang, sedangkan pesta pernikahan akan membangkitkan hawa nafsu duniamu. Wahai anakku, aku sudah pernah memikul batu-batu besar, aku juga sudah mengangkat besi-besi berat, tapi tidak pernah kurasakan sesuatu yang lebih berat daripada tangan yang buruk perangainya. Wahai anakku, aku sudah merasakan semua benda yang pahit, tapi tidak pernah kurasakan yang lebih pahit dari kemiskinan dan kehinaan. Wahai anakku, aku sudah mengalami penderitaan dan bermacam-macam kesusahan, tetapi aku belum pernah merasakan penderitaan yang lebih susah daripada menanggung hutang. Wahai anakku, sepanjang hidupku aku berpegang pada 8 wasiat para nabi. Kalimat itu adalah, jika kau beribadah kepada Allah, jagalah pikiranmu baik-baik. Jika kau berada di rumah orang lain, maka jagalah pandanganmu. Jika kau berada di tengah-tengah majelis, jagalah lidahmu. Jika kau hadir dalam jamuan makan, jagalah perangaimu. Ingatlah Allah selalu. Ingatlah maut yang akan menjemputmu. Lupakan budi baik yang kau kerjakan pada orang lain. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Like dan share jika kalian suka dengan video ini, dan follow Singkat Cerita untuk mendapatkan kisah-kisah menarik selanjutnya.